Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review mouse dari Pulsar, yaitu Pulsar X Lite Wired. Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada PT Digital Technology Global yang sudah mengirim mouse ini ke gue. Mereka adalah distributor resmi dari Pulsar Gaming di Indonesia. Kalau kalian belum pernah dengar tentang merek Pulsar, mereka adalah brand dari Korea yang mengkhususkan dirinya ke produk gaming dan mereka juga bekerja dengan tim-tim e-sport untuk menciptakan produk-produk ini. Tetapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri, dan mereka nggak ada control whatsoever about what I state in this video ya. Memulai dari unboxingnya, di dalam boxnya ada mouse-nya dan buku manualnya. Terus kita juga dapat stiker ini. Ini adalah versi revisi batch barunya, jadi masalah dari batch sebelumnya udah diperbaiki, tapi sayangnya untuk batch ini, grip tape dan micro bungee-nya nggak included. Mouse-nya mempunyai bentuk right-handed ergo, bentuknya sangat similar dengan Zowie EC2. Tetapi dia shell-nya bolong-bolong seperti mouse lightweight zaman sekarang. Bentuknya ergo dan agak tinggi jadi cocok untuk gua palm grip. Bahan case mouse-nya plastik yang tersedia dalam warna putih dan hitam. Bolong di mouse-nya berbentuk garis atau slit, dan dia di opini gua jauh lebih nyaman daripada bolong-bolong yang honeycomb. Build quality-nya cukup surprising karena walaupun bawahnya bolong begini dan shell-nya juga bolong-bolong, dia masih nggak ada creaking atau side flex. Kabel yang di batch sebelumnya banyak yang bilang terlalu stiff. Di batch ini, para corded cable-nya udah jauh lebih fleksibel dan nyaman untuk digunakan. Kabelnya mempunyai panjang 1,8 meter. Dan pas gua compare, dia kualitasnya di atas kabel paracord yang kita bisa temukan di aftermarket. Fungsinya kabel paracord itu biar nggak terasa kalau ada kabel yang menghambat pergerakan mouse kalian. Poin paling menarik untuk gua itu berat mouse-nya, yang hanya ada di 49,6 grams, tanpa kabelnya ya. Walaupun dia enteng dan bolong-bolong, build quality-nya masih solid dan dia nggak ada side flex. Di bawah mouse-nya udah ada bolong untuk weight reduction juga. Mouse-nya mempunyai ukuran 122,66 mm kali 66,17 mm dengan tinggi 42 mm. Weight distribution mouse-nya agak front heavy tapi masih nyaman untuk digunakan. Di bawah mouse-nya ada feet-nya yang terbuat dari pure PTFE, dan pas gua test, ini sangat baik untuk mouse feet stock. Biasanya untuk mendapatkan glide begini, kita perlu ganti ke aftermarket skates. Mouse feet-nya mempunyai ketebalan 0.8 mm dan udah lebih tebal dengan stock skate mouse lain. Kalau dibandingkan dengan go-to fit-nya gua, yaitu Tiger Arc Ice V2, dia ketebalannya sama di 0.8 mm. Dan dia warnanya juga persis sama, jadi gua agak spekulasi jika mereka menggunakan material yang sama. Setelah melepas mouse feet dan dua baut di belakang mouse-nya, kita bisa lihat PCB-nya, yang seperti di keyboard mereka, di sini juga udah ada printing aesthetic. Mouse-nya mempunyai sensor PAW3370, dan sensor ini udah bisa di-consider high-end. Sensornya bisa up to 20k dpi dengan 400 IPS dan 50G acceleration. Sayangnya pas gua coba di mousepad utama gua yaitu Endgame M-Pad C450, dia agak masalah dengan LOD-nya. Dan perlu gua settingin di softwarenya untuk menggunakan LOD yang high biar nyaman pas dipakai. Pas gua testing LOD-nya, dia di low settingnya distance-nya 2 lembar kertas atau 0,2 mm. Dan pas LOD settingnya high, dia 7 kertas atau 0,7 mm. Terus untuk switch-nya dia menggunakan Kailh GM 8.0 switches. Dan untuk clicks-nya pre-travel-nya udah oke, tapi post-travel-nya agak lebih dari preference gua. Di tengah mouse clicks-nya, ada scroll wheel-nya yang di opini gua teksturnya kurang grippy, tapi masih usable. Untuk encodernya nyaman dan menggunakan F-Switch 16S. Gua belum pernah dengar tentang encoder ini, tapi dari bentuk dan warnanya dia kayak Kailh Red atau TTC Reds. Middle click-nya dia agak berat dan kurang nyaman untuk dipencet karena dia menggunakan Huano Blue Point atau Blue Dot. Side button-nya masih menggunakan tactile momentary push button, tapi dia nyaman untuk digunakan dan gak ada squishiness atau softness. Untuk software-nya sayangnya dia masih terpisah dengan software keyboard-nya. Software-nya seperti mouse lain dia bisa untuk ganti key assignment, DPI, parameter, dan makronya. Seperti gua bilang tadi, di software-nya juga bisa kita settingin LOD-nya, tapi sayangnya hanya bisa setting high atau low. Gak ada in between. Untuk penggunaan di mousepad bahan Cordura seperti yang gua gunakan, gua perlu menyetingnya ke high. Final opinion gue untuk mouse ini, jika kalian nyari mouse ergo di budget 700.000, this is the mouse you should go for. Kabel paracordnya terbaik yang gue pernah coba, terus berat mouse-nya 48 gram. Untuk bentuk yang cukup besar seperti ini udah enteng banget ya.
Build quality-nya mantep banget, karena walaupun shell-nya bolong-bolong gini, dia nggak ada creaking atau side flex. Mouse case-nya juga udah setara dengan aftermarket, jadi kalian nggak perlu ganti. Gua nggak bisa rekomen mouse ini ke pengguna yang nggak suka bentuk ergo, nggak suka mouse bolong-bolong, dan nyarinya mouse wireless. Tapi kalau kalian nyari spek begitu, why even check this mouse out in the first place? Personally, buat gua ini adalah mouse wired terbaik yang gua pernah coba. Dan ada satu alasan crucial untuk itu, yaitu kabel mouse-nya. Dia udah paracord dan lebih baik dari paracord aftermarket yang gue pernah coba. Untuk bentuknya, gue hanya pernah coba satu ergo lain, yaitu G502. Jadi gue nggak bisa compare dengan ergo lain. Tapi kalau dibandingkan dengan G502, Pulsar X Lite bentuknya untuk gue just 100% better dan lebih cocok untuk gue. Mouse clicks-nya mantap untuk switch talk dan gak bakal gue ganti. Hanya middle click-nya yang agak terlalu stiff untuk gue dan bakal gue ganti. Sebenarnya gue agak kaget dengan seberapa banyak gue suka mouse ini. Sampai sekarang gue lagi debat jika ini bakal gue jadiin daily driver apa enggak. Karena sampai sekarang hanya mouse wireless yang cocok untuk gue, dan ini mouse wired pertama yang kabelnya nggak perlu gue ganti dan udah bisa gue pakai. Ya udah guys, that is all from me. Gue tahu sangat singkat videonya, tapi there is nothing else to say about this mouse. Mau dimodif juga nggak tahu apanya, paling cuman ganti switch middle click-nya. In the end, ini adalah mouse go-to-nya gue jika gue ada 700.000 dan perlu nyari ergo mouse. Ya udah, ini akhir videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan, join grup Discord kami. Link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gue juga streaming game di Twitch @rain_ch. Jadi kalau ada pertanyaan, tinggal mampir ya. Thank you udah nonton review video gue, and see you in the next video. Bye-bye!